Apakah kamu adalah Ratna, tim bubur tidak diaduk? Atau kamu adalah Galih, tim bubur diaduk? Atau kamu adalah Budi? Perdebatan bubur diaduk dan tidak diaduk memang tidak pernah selesai. Budi pun masih kesal karena kejadian pagi tadi. Ia menuliskan pendapatnya. Toleransi bubur diaduk dan bubur tidak diaduk. Makan bubur diaduk dan tidak diaduk tidak perlu menjadi perdebatan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang salah memilih salah satu cara tersebut. Bubur tidak diaduk tampak indah karena taburan bubur seperti ayam suwir, cakwe, seledri, daun bawang, bawang goreng, dan kedelai goreng masih tertata di atas bubur. Kekurangannya, bubur tidak diaduk kurang nikmat karena tidak ada perpaduan rasa antara bubur, kuah bumbu, dan topping di atasnya. Sementara itu, jika bubur diaduk, semua taburan akan bercampur. Warnanya menjadi coklat dan menghilangkan nafsu makan bagi sebagian orang. Akan tetapi, di sisi lain justru menambah kenikmatan karena semua rasa berpadu. Selain itu, bubur diaduk juga mudah dicerna karena taburan yang bercampur menjadi lebih halus dan mudah untuk dimakan. Bubur diaduk maupun tidak diaduk memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita harus saling menghormati pilihan masing-masing. Barangkali di masa depan ada variasi baru cara makan bubur. Nah, apakah kamu tahu termasuk jenis teks apa tulisan Budi tersebut? Ya, teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang memberikan informasi sekaligus memberikan gagasan atau pendapat terhadap suatu topik. Struktur dari teks eksposisi ialah pernyataan umum atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Teks yang ditulis Budi telah memenuhi fungsi dan struktur dari teks eksposisi. Mari kita lihat. Teks yang ditulis Budi menyampaikan pendapat mengenai bubur diaduk dan tidak diaduk sesuai dengan fungsi teks eksposisi, yaitu menyampaikan pendapat. Pernyataan umum atau tesis terdapat pada paragraf 1. Pada bagian ini, penulis memberikan pendapatnya pada suatu topik. Penulis menempatkan posisinya terhadap suatu kasus. Oleh karena itu, di bagian ini, pembaca dapat berada pada posisi setuju atau tidak setuju pendapat dari penulis. Kamu bisa saja setuju dengan Budi bahwa perbedaan cara makan seharusnya tidak menjadi masalah. Atau, kamu bisa saja tidak setuju, cara penting makan bubur memang perlu diperdebatkan. Bagian argumentasi ada pada paragraf 2 dan 3. Pendapat yang disebutkan pada tesis diulang kembali dengan disertai uraian argumentasi. Pada teks tersebut, diuraikan kelebihan tiap cara makan bubur. Cara menyusun argumentasi ialah dengan memberikan opini yang disertai dengan fakta pendukung. Opini merupakan pendapat atau buah pikir seseorang yang dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Sementara itu, fakta merupakan hal yang memang terjadi. Misalnya, pada kalimat ini, bubur tidak diaduk tampak indah. Ini termasuk opini, karena tampak indah sangat subjektif. Nah, argumentasi tersebut diperkuat dengan fakta bahwa taburan bubur masih tertata di atas bubur. Pernyataan tersebut merupakan fakta karena memang terjadi. Oke, mari kita lanjut ke paragraf 4, paragraf terakhir, yaitu bagian penegasan ulang, penegasan pendapat pada pernyataan umum atau tesis. Nah, kita juga dapat mengkritisi teks eksposisi loh. Caranya, lihat pendapat pada pernyataan umum atau tesisnya. Apakah uraian argumentasi mendukung pendapat pada pernyataan umum? Lihat argumentasi yang disusun. Lihat opini dan faktanya. Apakah faktanya valid? Apakah faktanya mendukung opini? Jika kita lihat kalimat berikut, taburan bubur yang masih tertata tentu merupakan fakta. Semua orang,
dapat melihat hal yang sama. Jika tidak diaduk, ya, taburannya masih utuh tertata di atas bubur. Akan tetapi, apakah taburannya masih tertata berarti bubur tampak indah? Kamu bisa jawab iya, karena enak dipandang dapat disebabkan oleh komponen di dalamnya yang tertata. Tapi, apa menurutmu enak dipandang? Seharusnya tidak hanya karena tertata, tetapi juga komposisi warnanya menarik. Apakah kamu mulai ragu? Nah, teks eksposisi merupakan teks yang bersifat argumentatif. Teks yang disusun atas opini-opini dan fakta-fakta. Kamu tetap perlu mengkritisinya. Tidak semua pendapat yang disajikan kamu telan begitu saja. Di sisi lain, jika kamu adalah penulis, sajikan opini dan fakta sekuat mungkin agar orang-orang terpengaruh dengan pendapatmu. Tapi, gunakan pengaruhmu untuk memberikan gagasan yang positif ya. Jika sudah paham bagaimana cara menyajikan pendapat melalui teks eksposisi, kamu dapat memberikan pendapat pada isu-isu yang lebih besar, seperti pada masalah-masalah di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Kamu dapat juga memperkuat argumentasi dengan memberikan fakta-fakta berupa data-data yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya. Oke, jangan takut berpendapat, berpendapatlah dengan santun dan cerdas. Sampai jumpa!